dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 251 Master Bela Diri Besar tingkat ke-7. Luming, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik, dan aku pasti akan mengetahui keberadaan ayahmu dalam waktu singkat. Hua Zhengxing berkata dengan wajah serius. Luming berterima kasih kepada Yang Mulia sebelumnya. Luming menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, kali ini, dia tulus. Meskipun dia tahu bahwa Hua Zhengxing sangat membantunya karena dia menyukai bakatnya dan ingin memenangkannya, tetapi itu tidak masalah, selama itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hua Zhengxing tersenyum, tampak cukup puas, dan kemudian mengeluarkan kartu undangan perunggu, berkata, Luming, 3 bulan kemudian, ini akan menjadi ulang tahun ke-60 Kaisar. Ini adalah kartu undangannya, 3 bulan kemudian, dapatkah Anda pastikan untuk hadir? Luming bergerak dalam hatinya, tidak menolak, menerima undangan dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, Luming pasti akan ada di sana. Haha, Luming, tidak. Banyak orang yang bisa biarkan ayahku secara pribadi mengirim undangan, dan hanya ada 5 sekte utama, serta para pangeran dan menteri ibu kota kekaisaran. Hua Qi tertawa. Luming, selama periode waktu ini, kamu harus berlatih keras. Ketika 5 sekte utama berkumpul di ibu kota kekaisaran, para jenius di daftar perak setiap sekte, dan bahkan murid tingkat emas akan datang. Aku khawatir itu murid-murid di daftar perak sekte pedang Shifang aku akan menyusahkanmu, kamu harus berhati-hati. Hua Zhengxing memperingatkan dengan serius. Luming berterima kasih kepada mereka lagi, dan setelah mengobrol sebentar, Luming dan Hua Qi bangkit dan pergi. Di Istana Bintang, Luming duduk bersila di tempat tidur. Ayah, apa yang terjadi padamu setelah bertahun-tahun? Mengapa sekte pedang Shifang memenjarakanmu? Apakah karena liontin perunggu itu? Ayah, anakku tidak berguna, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Luming menggenggam kedua tangannya erat-erat. Kekuatan, atau kekuatan terlalu lemah. Jika dia benar-benar cukup kuat sekarang, dia dapat langsung membunuh sekte pedang Shifang dan memaksa sekte pedang Shifang untuk melepaskannya. Tapi sekarang, dia masih tertinggal jauh, dan dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Wuzong, aku harus mencapai level Wuzong secepat mungkin. Wuzong, di Laisan Empire, dapat dianggap sebagai master sejati. Hanya ketika dia berbicara dia dapat memiliki hak untuk berbicara, dan dia dapat berjalan melawan langit, yang sangat membantu saya dalam tindakan saya. Setelah serangkaian pertempuran, saya merasa bahwa kemacetan saya telah sedikit mengendur, dan saya akan membeli sekumpulan pil iblis besok, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi saya. Segera. Luming muncul di platform ketiga kuil tertinggi, memasukkan kristal roh, mulai bermain melawan dirimu sendiri. Keesokan harinya, Luming keluar lebih awal dan berjalan menuju Fangxi. Itu masih pavilion Baibao. Tuanku, Anda di sini, silakan masuk. Gadis yang menerima Luming terakhir kali melihat Luming, matanya berbinar, dan dia membawa Luming ke ruang VIP. Hahaha, nak, aku sudah lama tidak melihatmu. Segera, penjaga toko masuk. Tuanku, apa yang harus saya beli kali ini? Penjaga toko, beri saya 100 pil iblis tingkat 3 dan 9. Kata Luming. 100? Penjaga toko terkejut. Tidak buruk, apa masalahnya? Luming sedikit mengernyit. Bukankah pavilion Baibao memiliki begitu banyak inventaris? Tidak masalah. Penjaga toko dengan cepat menggelengkan kepalanya. Baru saja, dia hanya sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Luming membeli begitu banyak pil iblis. Juga, 20 salinan esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat 3. Lanjut Luming. Oke, tunggu sebentar, Pak, saya akan segera ke sini. Penjaga toko mengangguk berulang kali, dengan senyum di wajahnya, dan keluar dengan tergesa-gesa. Segera, penjaga toko membawa lebih dari 100 pil iblis dan 20 sen darah monster. Tuanku, harga asli sari darah dan pil iblis ini adalah 1 juta kristal roh, tetapi Anda memiliki kartu VIP, yang menawarkan diskon 20%, total 800.000 kristal roh. Kata penjaga toko sambil tersenyum. Luming mengangguk, sangat bagus memiliki kartu VIP, yang menghemat 200.000 kristal roh.
Luming hanya menyerahkan kristal roh, menyingkirkan esensi darah dan pil iblis, dan meninggalkan pavilion Baibao di bawah anggukan dan anggukan penjaga toko dan mata memuja semua asisten toko yang cantik. Setelah kembali ke General Star Hall, Luming langsung berjalan ke Gua Diwan. Efeknya paling baik bila dipraktikkan bersamaan dengan Gua Diwan. Sesampainya di lantai 6 Gua Diwan, Luming masuk ke ruang rahasia dan duduk bersila. Dengan kilatan darah Devourer muncul. Seekor piton raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter, dengan sisik yang berbeda, melayang di atas kepala Luming. Luming mengeluarkan pil iblis, dan ular sanca raksasa itu menyedotnya dengan mulut terbuka, menyedot pil iblis ke dalam mulutnya, dan pada saat yang sama, ada sejumlah besar aura atribut api. Sekarang garis keturunan roh pemangsa telah mencapai tingkat ke-7. Kecepatan melahap energi spiritual dunia sangat menakutkan, bahkan lebih cepat daripada garis keturunan tingkat ke-9. Sejumlah besar aura atribut api, ditambah dengan energi inti iblis, tidak mungkin disempurnakan oleh darah dan dituangkan ke dalam tubuh Luming. Kemacetan puncak tingkat ke-6 dari seniman bela diri yang hebat akhirnya mulai mengendur, menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Dua lagi. Dengan gerakan tangannya, dia mengeluarkan 2 pil iblis lagi, yang ditelan oleh ular sanca raksasa itu. Ledakan. Energi yang mengepul mengalir ke tubuh Luming terus-menerus, dan akhirnya berubah menjadi raungan, seniman bela diri 7 tingkat itu menerobos. Menerobos ke tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat, garis keturunan Luming bahkan lebih menakutkan, terus-menerus menyerap energi spiritual dari dunia luar, dan energi spiritual eksternal membentuk-bentuk corong, yang terus-menerus ditelan oleh garis keturunan yang melahap. Roh. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan pil iblis dan terus melahapnya. Energi sejati dalam tubuh Luming melonjak gila-gilaan. Butuh beberapa jam untuk penglihatan seperti itu menghilang. Pada tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat, energi sejati 2 kali lebih kuat dari tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri yang hebat, tetapi itu tidak cukup, kita harus terus menerobos. Setelah itu, Luming melanjutkan melahap pil iblis dan mulai berlatih. Setiap hari, dia menghabiskan separuh waktunya untuk berlatih teknik pertarungan naga, melahap pil iblis, dan meningkatkan kultivasinya, dan sisa waktunya dihabiskan untuk memahami kekuatan api dan mencoba mencari tahu keterampilan bela diri. Waktu berlalu, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. 100 pil iblis telah dimakan oleh Luming, dan basis kultivasi Luming telah dipromosikan ke puncak tingkat ke-7 dari seniman bela diri yang hebat. Ya, 100 pil iblis dari tingkat ke-3 dan tingkat ke-9 hanya dapat meningkatkan kultivasi Luming ke puncak tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Pada tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat, yaitu dan tingkat ke-3 dan tingkat 9, efeknya akan jauh lebih buruk. Dan 20 bagian dari esensi darah dari monster tingkat 9 tingkat ke-3 semuanya ditelan, dan semuanya digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunan, tetapi garis keturunan masih berada di tingkat ke-7, dan tidak ada terobosan. Luming memperkirakan bahwa kecuali itu adalah inti dari alam Wuzong, jika tidak, level darah akan meningkat sangat lambat. Darah Wuzong. Memikirkan hal ini, Luming tersenyum kecut. Harga esensi darah Wuzong, yaitu esensi darah dari monster tingkat ke-4, membuat Luming pusing saat memikirkannya. Di lantai 6 Gua Diwan, aura atribut api masih lemah, pergilah ke lantai 7. Mata Luming berkilat. Di lantai 7 Gua Diwan, dikatakan bahwa hanya yang kuat dari level Wuzong yang bisa turun, karena aura atribut api terlalu kuat dan keras, dan sangat berbahaya bagi para pejuang di ranah seni bela diri yang hebat untuk pergi turun. Tapi Luming memiliki darah pemakan roh, jadi dia tidak takut sama sekali, dia bermaksud untuk menggunakan energi spiritual surga dan bumi yang kaya dan keras untuk membantunya menerobos alam dan pada saat yang sama memahami kekuatan api. Dia merasa kekuatan api sangat dekat dengan Dacheng. Keluar dari ruang rahasia dan berjalan menuju lantai 7. Begitu dia mencapai lantai 7, Luming tampaknya telah datang ke kawah gunung berapi, dan aura atribut api yang menakutkan dan ganas terus menyerang Luming. Oke, lingkungan seperti ini yang aku butuhkan. Membuka ruang rahasia, masuk, dan kemudian memanipulasi darah roh yang melahap, dan energi spiritual dunia yang mengamuk dan keras terus berkumpul menuju Luming. Bab 252.
Beberapa jam kemudian, Luming berhenti berlatih dan mulai memahami kekuatan api. Waktu berlalu, dan 1,5 bulan lagi telah berlalu. Pada hari ini, pintu batu ruang rahasia terbuka, dan Luming keluar dari dalam. Ada senyuman di wajah Luming, jelas, dia telah memperoleh banyak hal selama ini. Dalam setengah bulan, itu adalah hari ulang tahun Kaisar, dan Luming berencana untuk menanyakan keadaan ayahnya. Setelah meninggalkan Aula Jenderal dan Bintang, dia berjalan ke jalan dan menuju ke istana. Saat ini, orang-orang di jalan tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat ke langit, banyak bicara. Siapa orang itu? Dia sangat berani terbang di atas ibu kota kekaisaran secara terang-terangan. Teriak seseorang. Pusat kekuatan Wuzong biasa dilarang terbang di atas ibu kota kekaisaran, hanya mereka yang berada di tingkat penguasa yang tidak memiliki batasan ini. Sekarang, beraninya seseorang melakukan ini? Luming juga mendongak. Di langit, sosok muda berusia 20-an, mengenakan jubah merah, tinggi, sedang berjalan di udara, menuju ke kedalaman ibu kota kekaisaran. Ini Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Seseorang berseru. Apa? Ini Ling Yanqi? Banyak orang terkejut. Mata Luming juga berkilat. Ini ternyata adalah Ling Yanqi, yang terkuat dari generasi muda lembah Qixiao dari 5 sekte utama kerajaan Matahari Terik. Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan Matahari Terik. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat 6 pahlawan matahari. Saudara Ling, tunggu sebentar. Pada saat ini, teriakan lembut datang dari belakang, dan kemudian, seorang pemuda berjubah putih dengan wajah seperti mahkota batu giok keluar dari udara. Itu Feng Wuji dari sekte pedang Suanyuan. 6 master lainnya. Teriak seseorang. Dia adalah Feng Wuji. Hati Luming tergerak. Di sekte pedang Suanyuan, Luming mendengar nama Feng Wuji berkali-kali. Feng Wuji adalah kebanggaan generasi muda sekte pedang Suanyuan, dan dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1, mengalahkan rekan-rekannya. Meski Duan Mulin dikenal sebagai talenta tiada tara, ia masih terlalu muda untuk bersaing dengan Feng Wuji. Luming tinggal di sekte pedang Suanyuan selama lebih dari setahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat orang sungguhan. Kakak Feng, kamu datang begitu cepat, ayo pergi bersama. Ling Yanqi tersenyum, dan ketika Feng Wuji tiba, keduanya berjalan berdampingan dan menghilang ke langit. Ya Tuhan, 2 dari 6 pahlawan Matahari Terik datang sekaligus hari ini, yang sangat langka. Ya, selalu sulit untuk melihat salah satu dari mereka, tapi sekarang ada 2 sekaligus. Ulang tahun ke-60 yang mulia akan segera tiba. Datang, tidak peduli apapun, 5 sekte besar selalu perlu mengadakan pertunjukan, dan mereka pasti akan berkumpul di ibu kota kekaisaran. Apakah 6 master akan berkumpul pada saat itu untuk memulai pertempuran? Saya menantikannya. Sulit dikatakan, di antara 6 master, Qiu Changkong tidak terkalahkan, tetapi 5 lainnya belum pernah bertarung sebelumnya, jadi saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Jika ada duel puncak kali ini. Itu dia. Di jalan, banyak orang sedang berdiskusi. Karena tidak bisa terbang di ibu kota kekaisaran, mereka mengabaikannya begitu saja. 6 pahlawan matahari terbakar tidak bisa terbang di ibu kota kekaisaran, jadi siapa lagi yang bisa? Mereka adalah penguasa masa depan kekaisaran Laisan, dan di masa depan, seluruh kekaisaran Laisan akan menjadi dunia mereka. Luming tidak bersuara, dan terus pergi ke istana, tetapi ada kilatan ketajaman di matanya. 6 penguasa matahari yang terik, cepat atau lambat dia akan mencapai ketinggian ini, dan bahkan melampauinya. Dia berhasil memasuki istana dan melihat Huaci. Sangat disayangkan bahwa meskipun keluarga kerajaan telah mengirimkan banyak tenaga, tidak ada kabar tentang ayahnya Lu Yuntian sampai sekarang. Luming menghela nafas dan hanya bisa menunggu. Setelah mengobrol dengan Huaci tentang situasi saat ini dan mendiskusikannya, Luming meninggalkan istana. Ketika saya datang ke gerbang General Star Hall, saya menemukan bahwa sejumlah besar siswa General Star Hall telah berkumpul dan bubar saat ini. Tian Yun, dia kembali. Sialan, dia baru saja muncul saat ini. Kenapa dia tidak muncul sekarang? Ini semua salahnya. Suara gumaman datang dari para siswa di sekitar. Tentu saja, suaranya sangat lembut, takut didengar oleh Luming.
Lu Ming mengerutkan kening, sedikit bingung. Kakak Tianyun. Pada saat ini, dengan tangisan lembut, Ming Feng datang. Ming Feng, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Saudara Tianyun, Anda berasal dari sekte pedang Shifang. Murid dari sekte pedang Shifang baru saja datang dan mengancam akan menghapus Anda, tetapi Anda tidak ada di sini. Semua orang mengatakan Anda sedang mundur, dan murid-murid dari sekte pedang Shifang itu melukai Anda. Dia merekrut lebih dari selusin siswa aula bintang umum, dan sikapnya sangat arogan. Bisik Ming Feng. Ini sekolah pedang Shifang lagi. Mata Lu Ming memancarkan niat membunuh. Saudara Tianyun, saya pikir Anda harus menghindarinya untuk saat ini. Dikatakan bahwa di antara para murid dari sekte pedang Shifang yang datang kali ini, ada seorang jenius di daftar perak dari sekte pedang Shifang, yang berdiri di puncak seni bela diri yang hebat. Sangat kuat. Kata Ming Feng dengan sedikit khawatir. Jika mereka datang lagi, beritahu aku. Lu Ming meninggalkan kalimat, sangat kuat, dan kemudian berjalan menuju asrama. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming tinggal di asrama dan berlatih berbagai seni bela diri di platform ketiga kuil tertinggi. Waktu berlalu, dan setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, ibu kota kekaisaran telah berkumpul, dan para jenius dari 5 sekte besar telah berkumpul. Tidak hanya jenius di tingkat master bela diri, tetapi juga jenius di tingkat seniman bela diri yang hebat, dan bahkan murid tingkat emas dari berbagai sekte kadang-kadang dapat melihat mereka. Namun, dalam setengah bulan terakhir, meskipun semua sekte berkumpul, mereka sangat damai. Bahkan para murid dari sekte pedang Shifang tidak pernah datang ke Lu Ming lagi. Tetapi semua orang merasa bahwa suasananya tidak benar, seolah-olah itu adalah malam badai, dan itu sangat membuat depresi. Setengah bulan kemudian, ulang tahun ke-60 Yang Mulia Kaisar Kerajaan Laisan, Hua Zhengxing, baru saja dimulai. Pagi-pagi sekali, Hua Qi datang untuk menjemput Lu Ming dengan kereta binatang. Bersama dengan Hua Qi, mereka datang ke istana. Perjamuan ulang tahun diadakan di halaman depan istana, yang menempati area yang sangat luas, tetapi hanya puluhan meja yang disiapkan. Karena yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang terpandang, jadi tidak banyak orang. Lu Ming mengikuti Hua Qi dan duduk di meja di sebelah kanan. Seiring waktu berlalu, jumlah orang secara bertahap meningkat. Beberapa saudara dan saudari Hua Qi, serta selir di istana, pangeran dan menteri, dan lain-lain, semuanya duduk satu persatu. Pemilik lembah Qixiao dan semua tetua telah tiba. Teriakan keras menyebar ke seluruh hadirin. Ekspresi semua pangeran, putri, selir, dan menteri yang hadir berubah, dan mereka semua berdiri. Lu Ming tidak ingin terlalu istimewa, jadi dia juga bangun. Di gerbang, sekelompok 6 orang datang dengan kecepatan naga dan harimau. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan janggut, mengenakan jubah merah, dan sosok yang sangat kekar. Tatapannya menyapu, dan semua orang sepertinya merasa lautan luas melonjak ke arah mereka, yang sangat menakutkan. Di belakangnya, ada 4 lelaki tua yang juga mengenakan jubah merah, tetapi jubah merah itu dihias dengan emas. Ini adalah sesepuh berjubah emas dari Scarlet Sky Valley. Yang terakhir adalah seorang pemuda, tapi Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan. Saya telah bertemu dengan pemilik lembah Qixiao. Semua selir, pangeran, dan menteri memberi hormat kepada pemilik lembah Qixiao. Dari sini terlihat bagaimana keluarga kerajaan merosot, menghadapi 5 sekte besar dengan hormat. Haha, jangan terlalu sopan. Di mana Yang Mulia, apakah Anda belum datang? Master lembah Qixiao tertawa, dengan sangat bangga, menemukan kursi secara acak, dan duduk. Bab 253 5 Kepala Sekte. Haha, kakak Ling datang begitu cepat, maaf menyambutmu dari kejauhan. Tawa heroik datang, dan Hua Zhengxing melangkah maju dengan beberapa penjaga. Selir lainnya, pangeran dan putri memberi hormat lagi pada Hua Zhengxing. Pemilik Scarlet Sky Valley berdiri, menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, saya telah melihat Yang Mulia, selamat atas ulang tahun ke-60 Anda, ini adalah keuntungan kecil, terimalah dengan senyuman. Pemilik Scarlet Sky Valley mengeluarkan kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Hua Zhengxing. Kakak Ling, kamu sopan. Hua Zhengxing tersenyum, menerima kotak batu giok, dan menyerahkannya kepada seorang penjaga.
kepala sekte pedang Suanyuan dan semua tetua ada di sini. Pada saat ini, teriakan lain terdengar. Lu Ming mengikuti suara itu. Saya melihat Lin Sui, kepala sekte pedang Suanyuan, berjalan masuk dengan beberapa tetua berjubah emas. Di antara mereka, Feng Wuji juga mengikuti. Lin Sui telah menasihati Yang Mulia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yang Mulia di Nanshan. Ini adalah hadiah kecil, terimalah dengan senyuman. Lin Sui berjalan mendekat, mengeluarkan kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Hua Zhengxing. Kakak Lin ada di sini, ini kehormatanku, mengapa bersikap sopan, silakan duduk. Hua Zhengxing menerima hadiah itu dan berkata dengan sopan. Tetapi pada saat ini, ada teriakan lain, dan itu adalah raja dari sekte Saber Bulan Hantu, salah satu dari 5 sekte besar, dan semua tetua tiba. Di antara mereka, salah satu dari 6 master, jenius pertama dari sekte Pedang Bulan Hantu, Shang Guanling juga tiba. Dari 5 sekte, ada 3. Setelah beberapa saat, sekte Tiansha, salah satu dari 5 sekte, juga tiba. Setelah semua orang duduk, Hua Zhengxing mengobrol dengan kepala 4 sekte. Kepala sekte Pedang Shifang dan semua tetua telah tiba. Raja Surgawi telah tiba. Beberapa teriakan terdengar berturut-turut. Semua orang terkejut, dan Lu Ming melihat ke arah gerbang. Sekelompok orang masuk. Pemimpin itu mengenakan pakaian bagus dan memiliki alis seperti pedang. Meskipun dia setengah baya, dia sangat tampan. Hanya dengan melihatnya, dia merasa bahwa orang ini memiliki potensi untuk menelan gunung dan sungai dengan amarah. Di sampingnya, ada seorang lelaki besar berusia sekitar 50 tahun, dengan punggung dan pinggang yang tebal, mengenakan jubah naga. Melihat sekeliling, roh jahat menjulang, seperti seorang jenderal yang melintasi medan perang. Orang yang memimpin adalah kepala sekte pedang Shifang, Qi Wuyang, dan yang di sebelahnya adalah Raja Zentian. Hua Qi berbisik di telinga Lu Ming. Lu Ming mengangguk, menatap pria besar berjubah naga, dan berkata dalam hatinya, jadi dia adalah Raja Zentian. Lu Ming masih ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba di ibu kota kekaisaran, dia memberikan Hua putra Raja Zentian pelajaran yang sulit. Jie. Memikirkan Hua Jie, Lu Ming memperhatikan bahwa ada tatapan membunuh di belakang Raja Zentian, menatapnya dengan tajam. Jika bukan Hua Jie, siapa lagi? Lu Ming tersenyum pada Hua Jie dan menunjuk ke selangkangannya. Wajah Hua Jie memerah, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Jelas, Lu Ming mengacu pada fakta bahwa dia mengencingi celananya karena ketakutan. Tetapi dengan begitu banyak tokoh besar di tempat kejadian, bagaimana mungkin dia berani marah, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Haha, saudara Qiu ada di sini, aku sangat tersanjung. Hua Zhengxing dengan cepat bangkit, dengan senyum di wajahnya, dan menangkupkan tinjunya ke arah Qi Wuyang. Selir lainnya, pangeran dan putri juga bangkit dan memberi hormat dengan hormat. Yang Mulia, Anda terlalu sopan. Saya datang terburu-buru hari ini dan lupa membawa hadiah. Maafkan saya. Qi Wuyang mengangguk ringan. Tidak ada jejak rasa hormat di antara kata-kata, dapat dikatakan bahwa mereka tidak peduli sama sekali. Paling buruk, kaisar benar-benar diabaikan. Pemimpin lain dari berbagai sekte akan memberi hormat kurang lebih dengan sopan, tetapi sikap Qi Wuyang acuh tak acuh, apalagi memberi hormat. Bahkan hadiah ulang tahun pun langsung dianggap tidak ada waktu untuk dilupakan. Seberapa kekanak-kanakan ini? Wajah master lainnya agak jelek. Hua Zhengxing semakin terkejut, lalu memaksakan senyum, dan berkata, tidak apa-apa jika kakak Qiu datang, dan hadiah dan sejenisnya gratis, silakan duduk. Jangan tersinggung jika Anda lupa membawa hadiah. Haha. Raja Tiantian tersenyum dan duduk di sampingnya. Sialan. Hua Qi gemetar marah, menggertakkan giginya. Sikap Qi Wuyang dan Zentian Wang adalah penghinaan Qi Guoguo, bahkan mengabaikan otoritas kaisar, sama sekali mengabaikan kaisar kekaisaran Laisan. Sedikit kemarahan tersembunyi muncul di mata Hua Zhengxing, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Senyuman muncul di wajahnya dalam sekejap mata. Dia kembali ke tempat duduknya, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata, ini suatu kehormatan besar bagi Anda datang hari ini. Ayo, kaisar saya menghormati Anda semua. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Haha, selamat, kamu adalah pilar kekaisaran Laisan saya,
Kaisar saya. Hua Zhengxing berkata sambil tertawa lebar, tetapi pada saat ini, dia terputus. Oke, Yang Mulia, anggurnya telah diminum, dan ucapan selamat telah diucapkan. Saatnya membicarakan bisnis. Kata Qi Wuyang dengan ringan, dan Hua Zhengxing terjebak di tengah-tengah apa yang dia katakan. Hua Zhengxing, serta beberapa pangeran dan menteri, semuanya terlihat jelek untuk sementara waktu. Sangat tidak sopan mengganggu orang lain, apalagi raja suatu negara. Qi Wuyang benar-benar lengkap, dia tidak memperhatikan keluarga kerajaan. Qi Wuyang, saya datang ke sini hari ini untuk merayakan ulang tahun Yang Mulia. Ini masalah serius. Selain itu, apakah ada hal lain? Lin Sui memandang Qi Wuyang dan berkata dengan dingin. Sikap Qi Wuyang terlalu berlebihan. Hua Zhengxing melirik Lin Sui dengan rasa terima kasih. Tentu saja ada masalah bisnis lainnya. Meskipun masalah perayaan ulang tahun Yang Mulia besar, dibandingkan dengan masalah ini, itu jauh lebih kecil. Qi Wuyang melirik Lin Sui dengan ringan, dan ada jejak roh jahat di kedalaman matanya, dan kemudian melihat sekeliling. Berkata, semuanya, apa pendapat Anda tentang situasi nasional Kekaisaran Laisan saat ini? Mata semua orang di lapangan bergerak, dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Qi Wuyang dengan bertanya. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua mengepalkan tinjunya dan berkata, sekarang, dengan bantuan Yang Mulia Kaisar dan semua kepala, Kekaisaran Laisan kita akan berkembang dan melampaui negara lain. Itu sudah dekat. Orang tua ini pria adalah Perdana Menteri Laisan Empire. Kepada keluarga kerajaan. Kentut. Qi Wuyang menjentikan lengan bajunya dan memarahi. Wajah Perdana Menteri memerah. Dia adalah Perdana Menteri yang bermartabat. Dimarahi seperti ini di depan umum, bagaimana dia bisa menyelamatkan wajahnya? Tapi di depan Qi Wuyang, dia tidak berani membantah, jadi dia hanya bisa menahan diri. Kulit Hua Zhengxing juga sangat jelek. Memarahi Perdana Menteri berarti memarahinya secara tidak langsung. Sekarang 36 kerajaan Kaisar Yun, semua negara bekerja keras untuk memerintah, dan kekuatan mereka terus meningkat. Kekaisaran Liang dikelilingi oleh musuh yang kuat, dan negara-negara mengincar. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dari Kekaisaran Liang. Kamu tidak tahu, kan? Yundi. 30 di antara 6 kerajaan, kekuatan kerajaan Liang termasuk dalam jangkauan yang lebih rendah, dan hampir di bagian bawah. Qi Wuyang melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Wajah orang-orang sedikit berubah. Dalam hal ini, Qi Wuyang tidak salah. Di antara 36 kerajaan Kaisar Yun, kekuatan Kekaisaran Liang benar-benar dimiliki oleh kalangan bawah. Dan negara-negara sekitarnya juga mengincarnya. Kekaisaran Matahariku penuh dengan orang-orang jenius. Ada banyak orang kuat di masa lalu, tetapi mengapa kekuatan mereka semakin lemah? Apakah kamu tahu alasannya? Tanya Qi Wuyang. Semua orang mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dijual Qi Wuyang. Melihat semua orang terdiam, Qi Wuyang tersenyum tipis, dan berkata, artinya, kekuatan Kekaisaran Liang terlalu tersebar, dan masing-masing bertarung secara mandiri. Tidak heran kekuatannya tidak lemah. Lalu menurut apa yang kamu katakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Sui bertanya dengan cemberut. Bab 254 Pertempuran Master. Tentu saja perlu menggabungkan kekuatan. Saya mengusulkan untuk mendirikan aliansi Laisan. Semua pasukan sekte dari Kekaisaran Laisan harus bergabung dengan aliansi ini, memilih seorang pemimpin, dan kemudian bersumpah untuk mematuhi perintah pemimpin. Dengan cara ini, Kekaisaran Laisan akan menjadi kuat dan kuat, mampu melawan musuh asing dan menjadi semakin kuat. Qi Wuyang berkata dengan lantang. Hahaha, Qi Wuyang, tujuanmu akhirnya terungkap. Kamu ingin menjadi pemimpin aliansi ini dan memerintah dunia. Lin Sui tertawa keras. Lin Sui, apa yang kamu tertawakan? Saya pikir saran Kepala Qiu sangat bagus, dan selain Kepala Qiu, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Kekaisaran Laisan saat ini? Raja Zentian berdiri dan berkata dengan keras. Menekan Raja Surga, pernyataan ini salah. Kekaisaran Laisan, keluarga kerajaan adalah ortodoks, mengapa repot-repot membuat masalah seperti itu? Apa itu aliansi Matahari Lai? Kami akan langsung mematuhi Yang Mulia, atau tidak? Scarlet Sky Valley membalas. Di dunia seni bela diri, yang kuat dihormati.
Dengan segala hormat, Yang Mulia, dia tidak memenuhi syarat. Qiu yang berkata dengan dingin. Keok. Hua Zhengxing tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Penghinaan, ini adalah penghinaan telanjang-telanjang. Ini sama saja dengan menampar wajah kaisar di depan umum. Sial, benci. Hua Qi menggeram, seluruh tubuhnya gemetar karena atmosfer yang berlebihan. Menabrak. Seorang lelaki tua berambut putih menampar meja dengan keras, tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya yang gemetaran, menunjuk ke arah Qi Yang, dan berteriak dengan marah. Qi Yang, kamu pengkhianat, kamu telah melakukan kejahatan terhadap Yang Mulia, kamu pantas mati. Pantas mati? Kurasa kau yang mati. Ada kilatan cahaya di mata Qi Yang, dan dua pedang Qi keluar dari matanya, begitu cepat sehingga hampir tidak ada peringatan. Poh! Orang tua itu tertusuk oleh energi pedang, dua lubang pedang muncul di tubuh lamanya, tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi dia tidak lagi memiliki vitalitas. Guru! Hua Zhengxing meraung dengan marah. Orang tua ini adalah guru Hua Zhengxing, guru kaisar, tetapi saat ini dia terbunuh oleh tatapan Qi Yang. Qi Yang, kamu terlalu berlebihan. Hua Zhengxing sangat marah, memelototi Qi Yang. Tetapi Qi Yang hanya tersenyum ringan, seolah-olah dia telah membunuh seekor semut, dan berkata, orang tua ini memiliki motif tersembunyi dan ingin menghancurkan rencana untuk mengatur negara. Saya curiga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh kerajaan lain untuk menghancurkan saya. Laisan Empire. Menunggu seseorang, tentu saja kita harus membunuh mereka secepat mungkin. Meremehkan, dengan beberapa kata, dia menyebut seorang guru kaisar sebagai mata-mata. Hua Zhengxing, Hua Qi, dan anggota keluarga kerajaan lainnya dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan sekte pedang Shifang terlalu kuat. Hua Qi mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menusuk daging karena kekuatan yang berlebihan, dan darah mengalir keluar, tetapi dia tidak merasakannya. Luming mengerutkan kening, dan menepuk punggung Hua Qi. Semburan energi sejati mengalir ke tubuh Hua Qi, dan Hua Qi perlahan menjadi tenang, jika tidak, dia akan menderita luka dalam karena terlalu bersemangat. Apa pendapat kalian tentang lamaranku tadi? Qi yang melihat sekeliling dan bertanya. Saya setuju dengan saran pemimpin sekte Qi. Pada saat ini, pemimpin sekte Tianxia berkata dengan senyum tipis. Begitu pemimpin Tianxia mengatakan ini, ekspresi kepala dari tiga sekte besar lainnya semuanya berubah. Bagaimana bisa sekte Tianxia setuju? Mungkinkah dia telah bergabung dengan sekte pedang 10 arah? Jika ini masalahnya, maka situasinya serius. Sekte pedang Shifang sudah sangat kuat, tetapi dengan tambahan sekte Tianxia, keseimbangan kekaisaran matahari terik akan rusak. Haha, saudara Yu, kamu benar-benar mengerti hatiku. Qi yang tertawa, lalu melihat ke beberapa sekte lainnya. Qi yang, berhentilah bermimpi, sekte pedang Xuanyuanku tidak akan pernah setuju. Lin Sui mencibir. Aku, Lembah Qixiao, tidak menemanimu. Aku, sekte pedang bulan hantu, tidak tertarik. Penguasa Lembah Qixiao dan sekte pedang bulan hantu juga menolak. Wajah Qi yang menjadi gelap, dan kemudian dia memandang Hua Zhengxing dan berkata, Yang Mulia, bagaimana dengan Anda? Mohon maafkan saya karena merusak fondasi yang telah dibangun selama ribuan tahun, akan sulit untuk menyetujuinya. Hua Zhengxing berkata dengan dingin. Hua Zhengxing, kamu harus berpikir jernih, demi garis keturunan keluarga Hua dan puluhan ribu nyawa, pikirkan baik-baik. Qi yang berkata dengan dingin dengan kilatan niat membunuh di matanya. Qi yang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengancam Yang Mulia? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekolah pedang Shifang tidak terkalahkan? Lin Sui sangat marah dan berteriak keras. Saya tidak tahu apakah sekte pedang Shifang saya tidak terkalahkan, tetapi masih mungkin untuk menghancurkan sekte pedang Xuanyuan Anda. Mengapa? Apakah Anda ingin mencoba? Qi yang berkata dengan nada dingin. Coba, dan lihat bagaimana kamu bisa menghancurkan sekte pedang Xuanyuanku. Lin Sui tidak mundur, aura dari tubuhnya melonjak keluar, dan aura pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Ada momentum dalam energi pedang ini, yang tidak terbatas dan menakutkan. Lin Sui, kamu belum pernah bertarung satu sama lain selama beberapa dekade, tapi hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu telah meningkat.
Boom! Saat suara Qiu yang jatuh, aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, dan demikian pula, aura pedang membubung ke langit. Ledakan! Energi pedang Lin Shui dan Qiu yang bertemu di udara dan bertabrakan dengan sengit. Dengan raungan yang menghancurkan bumi, seluruh ibu kota kekaisaran bergetar. Di mana dua pedang Qi bertabrakan, seberkas cahaya terbentuk, yang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan di langit. Pada saat ini, semua orang di ibu kota kekaisaran menatap kosong pada seberkas cahaya ini, ngeri. Bahkan lebih jauh dari ibu kota kekaisaran, berkas cahaya ini dapat terlihat. Semua orang menebak keberadaan seperti apa yang sedang bertarung. Di istana, Luming menyaksikan dengan kaget. Apakah ini kekuatan master dari satu sekte, penguasa kekaisaran Laisan? Benar saja, itu sangat menakutkan, seperti jurang seperti lautan, tak terduga. Wuzong biasa, di depan mereka, bisa membunuh dengan jentikan jari. Dengan gerakan tadi, keduanya tidak benar-benar bergerak sama sekali, mereka hanya bertukar momentum. Jika benar-benar dilakukan, ibu kota kekaisaran akan hancur. Kemungkinan, momentum yang begitu kuat, momentum keduanya benar-benar lengkap, dan bahkan mengandung jejak pesona, makna. Pikiran Luming berubah tajam. Setelah momentum selesai, Anda bisa menggunakan momentum sebagai dasar untuk memahami maknanya. Seperti arti api, arti angin, dan lain-lain. Niat adalah inti dari langit dan bumi, dan itu sangat kuat. Hanya dengan memahami maknanya, seseorang dapat melangkah ke alam rajau. Lin Shui, hari ini, aku akan membunuhmu dulu. Qiu yang meraung keras, dan energi pedangnya melonjak ke langit, mengganggu situasi. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Rambut panjang Lin Shui berkibar, dan dia sangat kuat, menghadap Qiu yang, dia tidak mundur. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, dua semburan aura meledak satu demi satu, dengan kengerian yang tak terbatas, tidak lebih buruk dari Lin Shui dan Qiu yang. Dia adalah penguasa lembah Qixiao dan penguasa sekte pedang bulan hantu. Aura keduanya bergabung dengan Lin Shui dan mendesak ke arah Qiu yang. Qiu yang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekaisaran Laisan diperintah oleh sekte pedang 10 arahmu? Jangan pergi terlalu jauh, kata guru lembah Qixiao. Qixiagu dan sekte pedang Xuanyuan selalu berhubungan baik, jadi dia secara alami berdiri di sisi Lin Shui. Penguasa sekte pedang bulan hantu tidak berbicara, tetapi sikapnya mengatakan segalanya. Bab 255 Pertarungan 6 Pahlawan. Wajah Qiu yang tiba-tiba berubah. Kombinasi dari tiga sosok setingkat penguasa membuatnya merasa sangat tertekan. Lin Shui, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu yakin bahwa keluarga kerajaan akan memperhatikan kepala Qiu di istana? Teriak Raja Tiantian. Banyak orang membencinya. Qiu Yanglah yang benar-benar tidak memperhatikan keluarga kerajaan. Dia mempermalukan keluarga kerajaan seperti tadi, dan dia tidak melihat Raja Tiantian melompat keluar untuk berbicara. Sekarang dia melompat keluar untuk menekan Lin Shui dan yang lainnya atas nama keluarga kerajaan. Cukup tercela, cukup tak tahu malu. Oke, sangat bagus, Lin Shui, Ling Potian, mari kita tunggu dan lihat. Qiu yang mengucapkan beberapa kata yang bagus, matanya sangat dingin, dan dia menyapu Lin Shui, guru lembah Qixiao dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh di tubuh Hua Zhengxing. Dia berkata, Hua Zhengxing, kamu bisa melakukannya sendiri. Suaranya dingin, dan ancamannya sangat jelas. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, berjalan di udara, dan pergi lebih dulu. Sekte pedang Shifang lainnya mengikuti dari belakang. Kaisar, kamu sangat tidak tahu apa-apa tentang situasi umum, cepat atau lambat keluarga Hua akan binasa di tanganmu. Raja Tiantian memelototi Hua Zhengxing dengan marah. Kecenderungan umum? Apakah kecenderungan umum untuk mengubah seluruh keluarga Hua menjadi sekte pedang 10 arah dan menjadi pelayan dari sekte pedang 10 arah? Hua Zhengxing berkata, menatap Raja Tianwang dengan mengejek. Kamu. Wajah Zhen Tianwang jelek, lalu dia mendengus keras, dan pergi bersama Hua Jie dan yang lainnya. Tepat sebelum pergi, Raja Zentian melirik Luming, membuat bulu kuduk Luming berdiri. Itu adalah niat membunuh Qi Guoguo. Yang mulia, saya juga akan pergi dulu. Pemimpin sekte Tiansha tersenyum, bangkit dan mengucapkan selamat tinggal, dan pergi bersama orang-orang dari sekte Tiansha.
Dari 5 sekte yang hadir, hanya 3 yang tersisa. Perjamuan ulang tahun berlanjut, tetapi apakah itu Hua Zhengxing, Lin Shui, atau kepala dari 3 sekte utama, ekspresi mereka sangat khusyuk. Hari ini, Qiu yang tiba-tiba mengusulkan untuk membuat aliansi matahari terbakar, dan sekte Tiansha juga setuju. Mereka menduga bahwa sekte Tiansha mungkin bersatu dengan sekte pedang Shifang. Ini adalah acara yang hebat, dan keseimbangan kekuatan di Kekaisaran Laisan akan rusak di masa depan. Scorching Sun Empire akan memasuki musim gugur yang penuh peristiwa. Suasana pesta ulang tahun sangat menyedihkan, dan tidak lama kemudian, 3 sekte besar juga pergi satu demi satu. Segera, Lu Ming bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Lu Ming, kamu juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Sekte pedang Shifang sangat ambisius dan melanggar hukum. Huachi mengirim Lu Ming ke gerbang istana, menggertakkan giginya. Lu Ming menepuk bahu Huachi dan kembali ke aula jenderal tanpa basa-basi lagi. Setelah kembali ke General Star Palace dan duduk di tempat tidur, pikiran Lu Ming berpacu dan sulit untuk tenang. Perjamuan ulang tahun Kaisar hari ini memungkinkannya untuk benar-benar melihat situasi yang bergejolak di Kekaisaran Laisan. Dia memiliki perasaan bahwa Scorching Sun Empire akan berada dalam kekacauan, dan badai yang mengerikan mungkin akan meledak dalam waktu dekat. Dan dia, karena hubungan antara teman dan kerabat, telah sangat terlibat dalam pusaran air, dan sulit untuk menghindarinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, tanpa kekuatan, dia hanya akan hancur berkeping-keping dalam badai ini. Ambil napas dalam-dalam, sesuaikan suasana hati Anda, dan mulailah berlatih. Di suatu tempat di ibu kota kekaisaran, terdapat kompleks istana yang tak tertandingi mewahnya, bahkan lebih mewah dari istana kekaisaran. Ini adalah kediaman sekte pedang Shifang di ibu kota kekaisaran. Di kedalaman istana, di aula besar, Qiu yang duduk di atas, dan di bawah, duduk para tetua berjubah emas dari sekte pedang Shifang. Menabrak. Qiu yang mengatur meja dengan berat, dengan wajah muram, berkata, sekte pedang Suanyuan, lembah langit merah, sekte pedang bulan hantu, ketiga sekte ini, aku sudah lama tahu bahwa mereka tidak setuju, banyak hal terkutuk. Sekte, terutama Lin Shui, menargetkan Master Sekte di mana-mana, dan berani bertarung melawan Master Sekte, itu di luar kendali diri. Kata seorang tetua berjubah emas. Lin Shui, Sekte pedang Suanyuan, tidak akan sombong lama-lama. Qiu yang mencibir. Setelah merenung sejenak, Qiu yang berkata, sudah waktunya untuk memberitahu mereka kekuatan Sekte pedang Shifang saya, meneruskan perintah, biarkan generasi muda melakukannya terlebih dahulu, meledakkan semangat mereka, dan biarkan mereka memahami betapa tak tertahankannya mereka. Disebut jenius. Hit. Ya. Semua tetua berjubah emas menjawab serempak. 3 hari kemudian, sebuah berita, seperti badai, menyapu seluruh ibu kota kekaisaran. Guan Hong, salah satu dari 6 master sekte pedang Shifang, menantang Feng Wuji dari sekte pedang Suanyuan dan Ling Yanqi dari lembah Qixiao. Lokasinya berada di puncak tertinggi ibu kota kekaisaran, puncak Sunset Peak. Begitu berita itu keluar, semua orang menjadi gila. 6 pahlawan Laisan, kecuali sekte pedang Shifang, 4 sekte lainnya, setiap sekte memiliki 1 orang. Tapi hanya sekte pedang Shifang yang memiliki 2 orang. 1 orang adalah Qiu Changkong, dan orang lainnya adalah Guan Hong. Qiu Changkong, kepala 6 pahlawan, sangat kuat, mengalahkan 5 lainnya tanpa ketegangan. Tapi 5 lainnya tidak pernah bertarung satu sama lain, dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Sekarang, apakah akhirnya waktunya untuk duel? Banyak orang berbondong-bondong menuju Sunset Peak, ingin menyaksikan pertempuran 6 pahlawan. Ketika Lu Ming menyelesaikan retret 3 hari dan berjalan keluar ruangan, dia melihat Ming Feng datang dengan tergesa-gesa. Ming Feng, mengapa kamu terburu-buru? Lu Ming bertanya. Kakak Tianyun, cepat pergi ke Sunset Peak. Akan ada duel antara 6 tuan. Guan Hong menantang Feng Wuji dan Ling Yanqi. Kakak laki-lakiku dan yang lainnya sudah bergegas pergi. Mereka menyuruhku datang ke kamu. Jika kamu tidak pergi, kamu harus bertarung. Sudah larut. Ming Feng terengah-engah. Duel antara 6 pahlawan? Lu Ming terkejut, dan kemudian matanya berkilat. Dia meraih Ming Feng dan melangkah keluar.
Dia sudah berjarak 50 meter, dan hanya satu kata yang terdengar, pergilah. Lu Ming meraih Ming Feng, melakukan langkah voli, dengan kecepatan secepat angin, bergegas menuju puncak matahari terbenam. Sunset Peak, di ibu kota kekaisaran, terletak di sebelah barat ibu kota kekaisaran. Ketika Lu Ming mendekati Sunset Peak, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Ke segala arah, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi naga panjang, bergegas menuju puncak matahari terbenam. Ada begitu banyak orang sehingga tidak mungkin membedakan mereka. Di antara mereka, bahkan ada orang kuat di alam Wuzong. Lu Ming dengan cepat mendekati Sunset Peak mengikuti arus orang. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, raungan menakutkan terdengar dari puncak Sunset Peak. Pertempuran telah dimulai. Guan Hong dan Feng Wuji telah memulai pertempuran. Teriak seseorang. Pergi, pergi dan lihat. Shua! Desir! Serangkaian sosok naik menuju Sunset Peak. Lu Ming menggenggam Ming Feng seolah-olah tidak memiliki beban, dan menginjak sebatang rumput hijau, sosok itu melesat ke depan ratusan meter, terus-menerus mendekati puncak gunung. Ledakan! Di puncak gunung, ada suara gemuruh yang konstan. Lu Ming melihat ke atas dan melihat dua sosok terus-menerus menabrak udara di atas puncak gunung. Energi pedang mengguncang langit, dan gelombang kejut yang mengerikan mengalir keluar. Tekanan mencekik meresap ke area itu selama beberapa mil. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Mata Lu Ming berkilat. Dengan penglihatannya,